Anak-anak, sekarang mari kita lanjut ke alinea yang keempat, yang bunyinya paling panjang, isinya paling banyak ya. Bagaimana bunyinya? Yaitu, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam alinea yang keempat ini ada 4 hal, anak-anak. 4 hal. Anak-anak boleh melihatnya, ada di halaman 38. Antara lain yaitu yang pertama, tujuan negara. Jadi di dalam pembukaan yang atas itu berisi tujuan negara. Maksudnya di sini tujuan negara Indonesia Merdeka, tujuan bangsa Indonesia Merdeka, tujuan proklamasi. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah tujuan negara Indonesia? Apakah tujuan bangsa Indonesia Merdeka? Apakah tujuan proklamasi? Jawabnya sama. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat bagian yang atas. Terdiri dari 4 hal, yaitu MMMI. Kalau saya agar lebih mudah di dalam menghafalnya, M-nya 3, maka M3. I, kan ada apa ya? Ada kartu kalian itu ya, IM3 gitu ya, kartu HP ya, itu kan namanya IM3 gitu ya. Nah, di sini dibalik, M-nya yang 3 didahulukan, M3I. M yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Atau paham maksudnya? Maknanya begini anak-anak. Ketika kita mendirikan negara, Indonesia merdeka itu berarti kan bangsa Indonesia kan mendirikan suatu negara. Ini tujuannya satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kenapa tujuan itu kok punya pikiran sampai para pendiri negara kita waktu itu yang mewakili seluruh rakyat sampai punya pemikiran bahwa negara ini harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang artinya siapapun nanti yang kalian jadi pemerintah, memegang pemerintahan, memiliki suatu jabatan, mungkin kalian suatu ketika nanti, ojo lali. Tujuan negara ini ada 4. Manusia yang dilahirkan di Indonesia untuk menduduki suatu jabatan itu adalah perwakilan dari Tuhan untuk mewujudkan tujuan itu. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban itu. Jangan nanti hanya mikir punya jabatan, cari kekayaan, menjadi orang yang terkaya, menjadi orang yang sangat kaya gitu. Bukan seperti itu anak-anak. Tetapi negara ini diciptakan, pemerintah itu dibentuk, maka untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia ini, yaitu 1, melindungi. M yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya seluruh bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, harus diberikan perlindungan. Karena manusia Indonesia itu ada 2, ada di dalam negeri, ada di luar negeri. Yang di dalam negeri, cara untuk melindunginya yaitu dengan diadakannya hukum nasional. Semua peraturan yang ada di dalam negara ini digunakan untuk mengatur seluruh bangsa Indonesia agar terlindungi. Bagaimana dengan yang ada di luar negeri? Yang ada di luar negeri, pemerintah mengirim perwakilan negara ke negara yang lain, yaitu yang berbentuk
duta maupun konsul. Duta, utusan dari negara yang satu ke negara yang lain yang dalam bidang pemerintahan. Konsul sama, utusan dari negara yang satu dengan negara yang lain, tapi beda di sini. Bedanya kalau konsul itu urusannya adalah bidang ekonomi maupun bidang perdagangan. Kalau duta urusannya adalah dalam bidang pemerintahan ataupun politik. Maka rumah kedutaan anak-anak itu pasti berada di ibu kota negara, dekat dengan pemerintah yang ada dalam suatu negara itu. Kalau di Indonesia, di Jakarta itu dekat dengan Monas itu ya, dekat dengan Istana Negara kan, itu jejer-jejer rumah kedutaan semuanya karena urusannya ada dengan pemerintah. Tapi kalau konsul ya, konsuler itu urusannya dengan ekonomi, maka tempatnya adalah di kota-kota pelabuhan. Bukan di pelabuhannya, di kota pelabuhan. Kalau misalnya Semarang itu ada di daerah Tanjung Mas. Kalau misalnya di Surabaya itu ada di daerah Tanjung Perak. Kalau misalnya di Jakarta itu ada di Jakarta Utara itu ya Tanjung Priok gitu. Itu rumah-rumah konsuler ada di situ. Anak-anak ini tadi baru satu. Tutup dulu videonya.